Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Daseli, NIM 31191065 dari kelas T119 C1. Mata kuliah Jaringan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang OSI layer. Pertama yaitu perkembangan OSI layer. Jaringan komputer dari tahun ke tahun mengalami banyak sekali perkembangan sehingga setiap pengguna atau user di seluruh penjuru dunia dapat melakukan komunikasi dengan cepat dan optimal. Untuk saat ini telah ada standarisasi khusus untuk penggunaan jaringan komputer sebagai alat komunikasi melalui OSI layer. Bagi yang belum mengetahui apa itu OSI layer, kami akan membahasnya secara lebih detail sehingga Anda dapat mengetahui setiap bagian dan cara kerja kerangka konseptual tersebut. Sebelum masuk pada pembahasan mengenai penjelasan tentang OSI layer, kami akan memberikan informasi terkait secara singkat dari model tersebut. Pengertian OSI layer atau yang kita sebut Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual, namun saat ini telah berkembang menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI layer adalah menjadi model atau rujukan bagi setiap vendor atau developer sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpola, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem yang tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. 7 model OSI layer. Berikut ini merupakan 7 model OSI layer yang mana pada setiap lapisan mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan penggunaannya terkait dengan kebutuhan koneksi antar perangkat komputer. Pertama yaitu application layer atau lapisan ke-7. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna atau end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan, dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada di application layer adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. 2. Presentation layer atau lapisan ke-6. Lapisan yang ke-6 adalah presentasi layer di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini data juga akan terenkripsi dan deskripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIM, SSL, TLS, dan lain sebagainya. 3. Session layer atau lapisan ke-5. Session layer merupakan koneksi yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dikembangkan. Contoh protokol layar NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Transport layer. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah terima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak seketika proses pengiriman. 5. Network layer. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau internet protokol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet working dengan menggunakan bantuan router dan switch layer ketiga. 6. Data link layer atau lapisan kedua.
Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan flow control, pengalamatan hardware atau perangkat keras seperti halnya pada MAC address atau media access control address. Setelah menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, dan switch layer dapat beroperasi. Untuk spesifikasi IE802 dapat membagi tingkatan menjadi 2 level, yaitu lapisan media access control atau MAC dan lapisan logical link control atau LLC. 7. Physical layer atau lapisan ke-1. Dan model hasil layer terakhir yang paling mendefinisikan adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan setelah membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan, topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC atau Network Interface Card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk pengiriman data melalui tiap layer dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Cara kerja OSI layer. Untuk memahami cara kerja OSI layer sendiri, Anda dapat membayangkan dengan tahapan dalam mengirim surat. Agar surat sampai dengan penerima yang baik dan tepat, maka harus melewati berbagai tahapan pengiriman sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai cara kerja OSI layer. Pertama, application layer akan mengirimkan data yang dikirim pengguna kepada perangkat komputer penerima data. Kedua, pada presentasi layer terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Ketiga, pada season layer akan membentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data diselesaikan. Yang keempat, di dalam transfer layer pengiriman melakukan pemecahan data, kemudian data tersebut dikembalikan pada transfer layer penerima. Kelima, network layer membuat sebuah alamat sehingga dapat menuntut dan mengarahkan data hingga sampai pada tujuan yang benar. Selanjutnya, di dalam data link layer akan dilakukan pembentukan data menjadi sebuah bentuk frame setelah alamat fisik. Dan lapisan utama, tepatnya physical layer, data akan dikirim melalui medium atau perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Langkah yang terakhir adalah alur jalannya proses akan berbalik dari physical layer menuju application layer. Nantinya akan mengarah pada jaringan komputer penerima. Di sini kesimpulan tentang materi OSI layer adalah model referensi yang dapat dikembangkan untuk menciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. OSI layer juga memiliki 7 model layer yang terdiri atas application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical layer. Untuk setiap level mempunyai peran dan fungsi masing-masing dengan cara kerja pengiriman dari setiap model dilakukan secara berurutan. Mungkin itu saja presentasi dari PowerPoint tentang materi OSI layer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.